untuk Rena. Ini cerita tentang seorang anak yang bernama Rena, dan dia adalah salah satu anak yang tinggal di sebuah panti asuhan, sebuah rumah asuh anak di Indonesia ini. Tempatnya kita tidak jelaskan secara spesifik di mana. Tentang kisah anak yang ditinggalkan ayahnya. Itu pada awal mulanya itu Rena, anak yang umur 2 bulan tuh bersama keluarganya yang berjumlah 20 orang, kalau nggak salah 20 orang, itu mau kayak piknik gitu, mau piknik ke puncak. Sampai di perjalanan di puncak tertabrak bis. Terus ibunya itu yang Dita itu meninggal. Terus ayahnya depresi, sehingga anaknya yang Rena itu dititipin ke panti asuhan. Matahari di mana harap dan juga cinta bersemi. Sampaikan salam, sambutlah hari, jangan susah dan sedih hati. Beri bergembira juga bernyanyi hingga tidur matahari. Dia berperan sebagai pemimpin dari anak-anak di panti yang kayak Amdani, terus Topan, Kenny gitu. Nah, aku sebagai teman Rena itu adalah adik di rumah Matahari. Selamat pagi. Ini siapa ya? Saya Yuda. Dia masih ingat saya. Yuda. Ayahnya tuh menghilang selama udah hampir 7 tahun sampai anaknya udah gede. Terus baru ketemu lagi sama anaknya, mau ngerebut hati anaknya dengan membuatkan kandang hamster, kolam ikan. Kandangnya bagus deh Om Yuda. Om Yuda pinter deh. Coklat. Dalam cerita ini emang temanya tuh adalah kehilangan, ya. Anak-anak di panti asuhan tuh kehilangan orang tua. Mereka kehilangan kasih sayang yang menyebabkan mereka akhirnya berkumpul dan ya saling menyayangi. Satu pihak Yuda juga kehilangan, tapi dia mengkompensasikan dirinya dengan pekerjaan. Nah, kehilangan yang akhirnya nggak bisa disangkal bahwa memang masih ada yang kosong dalam dirinya. Nah, dari kehilangan ini, ya alur cerita ini adalah mempersatukan mereka. Ya, jadi perjalanan mencari ini yang kita digambarkan melalui untuk Rena. Pada satu saat kita di Indonesia ini menjalani sebuah peristiwa yang luar biasa gitu. Ada sebuah bencana alam yang luar biasa terjadi di salah satu bagian negeri kita di Aceh, yang pada ketika itu mungkin ada ribuan keluarga yang terpecah belah gitu. Sebagai filmmaker rasanya kita kayak punya panggilan gitu untuk melakukan sesuatu, dan tekanannya kan itu bahwa bayangkan kalau kita punya keluarga dan kita melupakan, sementara di sana semuanya sedang tercerai-berai gitu ya, mereka kehilangan begitu banyak hal. Ingin mengingatkan aja kepada semua bahwa yang namanya family value atau nilai keluarga itu sangat penting dan jangan sampai kita lupakan. Ya, saya ingin bicara soal ini, tentang hal ini di dalam film ini. Saya bersimpati terhadap kehidupan keluarga, intinya begitu. Om Yuda itu ayah Rena. Kalian gimana sih? Itu kan namanya disuap. Jangan mau disuap. Aku tiap hari juga disuap, sama Kak Rena udah lama disuap. Susah. Kan belum ngerti. Ayo mandi. Abis itu bantuin aku nyuci ya. Rena kebetulan berada di dalam sebuah kelompok yang seperti biasa kalau di sebuah asrama seperti itu, mereka
seorang kakak yang paling tua akan menjadi pengurus bagi adik-adiknya, dan Rena mengepalai sebuah kelompok yang terdiri dari Topan, Kenny, Sri, Nana, dan Hamdani. Dia itu berusaha sangat keras untuk adik-adiknya yang kecil itu supaya nggak diambil sama orang tua asuh. Dia anak yang sangat berani melawan karena dia sudah melewati masa-masa yang susah gitu. Rena ingat nggak waktu Mida pertama kali datang ke sini? Iya. Rena dulu yang bilang sama kita semua untuk senyum-senyum sama yang namanya Mida. Sekarang dari kita semua ke Kak Rena yang pergi-pergi senang-senang sama Mida. Kemudian ada Kenny. Kenny adalah seorang anak yang mungkin menganggap Rena sebagai idola utamanya. Dia juga sangat fisikal, seorang anak perempuan yang suka sekali bermain. Kadang-kadang dia ikut bermain bola gitu, seperti juga Rena. Dia sangat terinspirasi oleh kakaknya. Dani, berhenti aku bilang. Kemudian ada Topan, anak laki-laki yang usil, selalu ingin tahu urusan orang, selalu ingin mengganggu anak-anak yang lain gitu. Anak laki-laki yang sebenarnya justru lebih banyak bicara atau lebih banyak berkomentar dibanding teman-teman atau kakak dan adiknya yang perempuan gitu. Orangnya ekstrovert, terus akrab bener sama teman-temannya. Arena, maafin aja Om Yuda. Kemudian ada tokoh Sri yang digambarkan adalah tokoh yang sangat lembut dan cenderung penakut gitu. Karakternya itu pendiam, lemah lembut. Sangat mudah menangis gitu, sangat mudah terpancing emosinya. Nah, kemudian ada dua adik kecil bernama Nana dan Hamdani. Nana dan Hamdani adalah anak-anak kecil yang selalu menjadi objek pelindungan dari kakak-kakaknya. Selalu apabila ada anak atau calon orang tua yang datang atau orang tua yang datang berkunjung ke rumah Matahari, Rena dan teman-teman selalu akan menjadi khawatir sekali karena jangan-jangan Nana atau Hamdani mau diambil. Jadi Nana dan Hamdani adalah satu representasi dari istilahnya si lemah gitu di dalam kehidupan mereka. Tokoh Yuda Narendra, seorang bisa dikatakan seorang profesional yang bekerja di bidang teknik gitu. Dia kebetulan bekerja di sebuah perusahaan yang sedang membangun sistem transportasi monorail di Jakarta. Dan setelah 10 tahun hidup di dalam istilahnya mencoba lari dari kenyataan bahwa dia punya anak, tiba-tiba Yuda merasakan kerinduan gitu. Dia ingin bertemu kembali dengan anaknya, dan dia ingin merasakan kembali kasih sayang atau hidup mengasihi seorang anak. Nama saya Maudi, saya umurnya 10 tahun. Ya, kamu jalan lagi. Ngomong. Halo? Maudi Ayunda memainkan tokoh Rena di dalam film ini. Maudi ditemukan oleh tim casting film kita. Kita melakukan audisi terbuka saja gitu, dan Maudi muncul di situ.
Bisa nyanyi? Iya. Saya bisa nyanyiin sedikit ya? Dikit aja ya. Iya, boleh. Look at me, I will never pass for a perfect bride or a perfect daughter. Could it be I'm no meant to play this part? Ketika saya ketemu Maudy, yang pertama saya sangat terkesan adalah suaranya yang sangat jelas dan lantang gitu. Kamera, action. Jadi, kapan? Berhenti. Enggak, kita mau lihat. Gak boleh. Kalian kesini, sekarang. Cut, tuh. Kasih plak-ban yang kelihatan bahwa itu ada. Minta plak-ban. Dia punya keinginan untuk berperan secara baik gitu, keinginan untuk menyelami karakternya dengan baik. Action. Ya, itu kayak gitu. Ya, coba lagi. Ya pertamanya masih kayak asing gitu, cuman waktu mulai belajar scene-nya, caranya ya latihan scene. Kadang-kadang kita juga waktu nungguin dipanggil Om Riri gitu, kita latihan dulu, habis itu baru akhirnya syuting kan. Terus udah banyak latihan jadi udah nggak terlalu. Maudy adalah sebuah berkah gitu untuk sutradara karena dia punya insting yang baik dalam bermain. Dia bisa menggunakan perasaannya dengan jujur untuk menafsirkan sebuah adegan. Hal yang paling kamu suka apa sih, Sally? Breakdance. Hah? Breakdance. Aku suka breakdance. Karena aku kayaknya bisa breakdance yang pakai kaki yang gitu. Yang kedua Kenny. Kenny adalah seorang anak yang waktu datang dia tuh langsung kita tanya, kamu hobinya apa? Terus dia bilang hobi saya breakdance gitu. Terus dia menunjukkan kemampuan breakdance-nya gitu. Coba. Sally yang memerankan tokoh Kenny ini punya kemampuan gimnastik yang bagus sekali. Raja mau, Raja. Sally mengikuti latihan dengan intensif gitu. Dia mencoba betul bertanya berulang-ulang tentang apa perasaannya di sebuah adegan. Dan saya senang sekali dengan itu. Background action mulai. Action. Bagus. Tidak apa-apa, bagus. Gitu aja, bagus. Kemudian Aldi yang memerankan tokoh Topan gitu. Aldi punya hobi main bola katanya, dan dia menunjukkan sekali kemampuan fisik itu. Kamera, sit, dan action. Om Yuda, airnya keluar kencang. Cepat banget. Aldi syuting seneng banget. Sebenarnya sih emang capek, tapi itu kan pengalaman pertama, belum pernah aku rasain. Jadi itu yang bikin seneng. Kamu tuh orangnya nakal atau diem sih? Aku nakal, nggak diam, kadang-kadang juga kadang-kadang cerewet. Afifah yang memerankan Sri adalah seorang anak yang aslinya memang lembut. Rambutnya panjang kemudian dikuncir gitu. Itu adalah stereotipe yang bisa sekali menggambarkan kelembutan. Terus kalau kamu naik sepeda terus jatuh gimana? Berdarah-berdarah gitu, sakit? Sakit, tapi nggak nangis. Masa sih? Ya, Katanya kamu cengeng. enggak. Yakin? Saudara Raja yang cengeng. Oh tapi kamu enggak? Enggak. Kemudian Hamdani yang dimainkan oleh Raja. Raja dari namanya aja sudah sangat mempesona kita waktu itu. Karena Raja anak yang sangat berani, sangat cerdas, sangat siap bersuara keras gitu. Jenny syuting. Raja adalah satu anak yang paling berat meninggalkan Rumah Matahari setelah kita berada di sana lebih dari 2 minggu gitu. Karena dia sudah jatuh cinta luar biasa dengan lingkungan di situ. Dia sudah mulai punya sahabat beberapa anak di panti asuhan itu. Pastinya dia bilang gitu ya, aduh, ternyata memang tidak gampang memegang 5 anak sekaligus dan karakternya berbeda-beda.
tentu ada kenakalan-kenakalan, ada kerepotan-kerepotan yang harus dia tangani, dan bisa saya bayangkan ya, karena anak-anak kan inginnya selalu bermain, rileks, bercanda, sementara kadang-kadang sebagai sutradara kan dia harus fokus, harus serius gitu. Yang agak mengagumkan sekali yang mereka ini bukan pemain film, anak-anak biasa, dan akhirnya dicoba sama Riri untuk menjadi karakternya keluar semua. Semua melihat ke Pak Sultan, kesian sama Pak Sultan. Dan action. Pak Sultan baru mendengar kabar baik sekali. Ada yang menemukan bapak Pak Sultan masih hidup di Melabo sana. Ya selamat, Rena. Saya selalu berimajinasi apa jadinya gitu manusia, apa kalau tiba-tiba apa yang mereka miliki semuanya itu tiba-tiba diambil begitu aja gitu. Dan bagaimana kita menghadapinya. Itu adalah dasar dari film ini, dasar dari situasi dalam film ini. Di mana tokoh Yuda punya sebuah keluarga besar, punya sebuah kecukupan hidup, menjadi orang yang sukses. Tiba-tiba di satu titik diambil tiba-tiba. Kenyataannya hidup berjalan seperti biasa gitu. Apa rasa bersalah terhadap anaknya yang dia titipkan di sebuah panti asuhan itu ternyata tidak berbuah pada penderitaan bagi si anak. Kamu sering kesini? Kadang-kadang aja sih. Kalau lagi pengen melamun, kalau lagi sedih. Kamu sedih kenapa? Kalau lagi mikirin Nana, Ibu Rena, Ayah. Apa yang dirasakan Rena ini saya pikir adalah sebuah perasaan yang bisa kita identifikasi bersama atau bisa kita rasakan bersama gitu sekarang, di mana begitu banyak masyarakat kita yang ditimpa musibah dan mengalami persoalan-persoalan seperti ini gitu. Saya ingin mengeksplor perasaan ini, tentu saja juga bukan hanya melalui tokoh Yuda dan Rena, tapi juga misalnya melalui tokoh Pak Sultan yang pernah kehilangan ayahnya. Kapten Amerika. Melalui tokoh Ichiki, seorang yang justru menjadi orang yang mensyukuri setiap detik yang dialami dengan keluarganya. Gitu. Itu tergambar dari keseluruhan unsur dalam hidup dia. Gitu. Nana misalnya, seorang anak yang begitu dia mendengar kabar bahwa dia akan diadopsi, dia berasa menjadi seperti ratu gitu. Dan ya itulah manusia gitu, berbagai macam layer kebahagiaan atau kesedihan di dalamnya. Dan itu yang saya ingin tunjukkan dalam film ini. Aku ngerasa sangat beruntung ya, karena aku belum kehilangan seseorang yang benar-benar, maksudnya care gitu. Aku kan juga papa mamaku waktu menikah juga udah nenek kakekku dua-duanya udah nggak ada, jadi maksudnya aku belum benar-benar kehilangan seseorang yang pernah aku lihat gitu. Jadi aku ngerasa beruntung dan kasihan sama anak-anak yang kehilangan ibu bapaknya atau ibu bapaknya yang kehilangan anak-anaknya. Aku udah dengar banyak cerita kayak bayi hilang gitu. Ada bayi hilang di banjir, bukan cuma tsunami aja. Film untuk Rena ini juga punya mungkin semacam pesan khusus gitu ya, bahwa betapa pentingnya keluarga itu, betapa kita sering lupanya dengan orang-orang yang sebenarnya udah dekat dengan kita atau kita cintai, lalu juga soal bagaimana kita bisa mengeluarkan jiwa besar kita dan memaafkan, itu yang utama. Asal kamu mau maafin ayah. Kamu mau kan maafin ayah? Saya berharap film ini dapat ditonton oleh seluruh keluarga dan anak-anak, karena di dalam film ini banyak mengandung sikap gotong royong, kemanusiaan, kasih sayang,
persahabatan dan dapat diteladani oleh anak-anak Indonesia. Life is just a bowl of cherries. Sometimes it is sweet or filled with worries. Don't be afraid when things go wrong. Just be strong. When things seems up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, just pick yourself up and sing. And sing. If one day you lose your way, just remember that I'm here to stay. Don't you give up, keep your chin up and be happy.